Shalom, salam kasih Kristus. Kembali lagi dalam program Panggilan Iman atau Call of Faith. Dan saya mau mengucapkan, diberkatilah kita yang datang dalam nama Tuhan. Dan saat ini beberapa menit saya selalu membagikan renungan firman. Bukan yang hebat diri saya, tapi yang hebat adalah kita punya Tuhan. Jadi sekali lagi, yang hebat dalam hidup kita atau mukjizat yang terjadi dalam hidup kita adalah karena Tuhan. Jadi kalau bukan Tuhan, kita ini bukanlah siapa-siapa. Orang dunia boleh sukses dengan kenikmatan segalanya, tetapi kita sadar kalau kesuksesan kita adalah semua karena Tuhan. Semua adalah anugerah Tuhan. Karena hidup kita seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Tetapi kalau ada Kristus, apapun kondisi yang kita alami, yang kita hadapi, percayalah, Dia tidak meninggalkan kita. Dan saat ini sebelum kita mendengar renungan dengan tema kalau bukan Tuhan, kita bukanlah siapa-siapa. Atau bahasa sederhananya adalah menyerah kepada Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami percaya oleh firman-Mu kami dikuatkan. Karena kami sadar bahwa keberhasilan, kesuksesan kami semua karena Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mengalami damai, tidak bisa mengalami kepuasan. Tetapi di dalam Kristus, apapun kondisi kami tetap merasa puas, sebab Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, biarlah firman ini yang berbicara adalah Roh Kudus, hamba-Nya Allah Tuhan. Biarlah kami menghidupkan firman-Mu. Haleluya, amin. Mari kita buka kitab dalam kitab Mazmur 131 ayat 1-3. Menyerah kepada Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Nyanyian ziarah Daud ini adalah memiliki arti dari pendakian, di mana umat Israel atau orang-orang Yahudi mereka pergi ke Yerusalem dengan berbagai tempat. Tentu daerah sana adalah daerah yang cukup mendaki. Tetapi nyanyian ziarah Daud itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi atau umat Israel, di mana mereka menyanyikan mazmur. Kebiasaan mereka ada 3 hari raya agung yang mereka selalu laksanakan dalam setiap tahun. Antara lain adalah hari Sabat, hari raya roti tidak beragi, atau hari raya yang namanya hari ke-50 setelah Pesak. Saya tidak mendalami hal itu, tetapi apa yang dimaksud nyanyian ziarah Daud? Nyanyian ziarah Daud itu pada intinya mereka mengalami berkat Tuhan atau permohonan kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengabulkan tepat pada waktunya. Tuhan menolong mereka segera dengan cara Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan membebaskan mereka, Tuhan meluputkan mereka dari segala ancaman apapun. Jadi nyanyian ziarah Daud artinya dengan sederhana adalah ucapan syukur. Dan saya akan lanjutkan, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Ya, Daud menyadari kesuksesannya. Dia selalu berkata kepada Tuhan, aku gak mau tinggi hati.
Sebab orang yang tinggi hati sangat dibenci Tuhan. Tinggi hati itu tidak harus memiliki harta dulu atau kehebatan dulu, tetapi sikap hati kita. Kalau kita tinggi hati, tentu salah. Itu gak berkenan sama Tuhan. Dan juga memandang dengan sombong. Oh, tanpa saya tidak mungkin bisa. Oh, tanpa kehebatan, kemampuan saya, orang tidak mungkin sukses. Sehingga dia mulai menyombongkan dirinya. Daud tidak demikian. Daud menyadari semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Demikian kita juga. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Hidup kita ini berarti karena Tuhan yang membuat kita berharga di mata Tuhan. Jadi jangan sia-siakan. Mari kita terus andalkan Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan channel ini, apakah kita salah untuk mengalami hal-hal yang besar? Tentu tidak. Tapi yang dimaksud Daud adalah dia tidak mengejar hal-hal yang besar dengan cara dunia, dengan cara spiritual kegelapan, sehingga menjauhkan diri dari Tuhan, sehingga menyombongkan diri. Dan dia berani untuk melawan Tuhan, kuasa Tuhan, untuk mendapatkan hal-hal yang besar. Tentu ini tidak yang dilakukan Daud. Tidak. Dan hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Daud selalu menyadari bahwa dia seperti seorang anak yang disapih, yang dulu diberi air susu, tetapi pada waktu dia makin bertumbuh, tidak perlu lagi air susu ibunya, tetapi ditimang, dilindungi, dijaga, atau bahasa yang kita mengerti adalah dikelonin. Dan itulah yang Daud rasakan di dalam Tuhan. Tuhan sepertinya melindungi dia, Tuhan menjaga dia. Bukan sepertinya, tapi Tuhan menjaga Daud. Tuhan melindungi Daud. Tuhan memeluk Daud. Sekalipun persoalannya, pergumulannya yang berat yang dia hadapi, tapi Tuhan tetap sayang kepada Daud. Karena hati Daud selalu bermazmur, selalu naikkan syukur, selalu punya keintiman kepada Tuhan. Ayat 3, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, Daud berkata berharaplah kepada Tuhan dari sekarang. Jangan selalu habiskan waktu kita dengan ketakutan, dengan kebimbangan, sekalipun itu terjadi dalam hidup kita. Sekalipun belum ada jalan keluar, ada jawaban. Tapi berharaplah, hai Israel, hai umat Allah, hai kepunyaan Allah, hai biji mata Allah, yang berharga, yang mulia, yang serupa dengan gambaran ilahi. Berharaplah kepada Tuhan. Mari berserah, menyerahkan diri kita kepada Tuhan setiap waktu dalam hidup kita. Itu saja renungan singkat yang memberkati kita semua. Percayalah kalau kita menyadari bahwa hidup ini tanpa Tuhan bukanlah siapa-siapa. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada damai sejahtera, selalu ada ketenangan, ketentraman, sekalipun kita menghadapi hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengerikan. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita, karena Roh Allah selalu ada menyertai kita, mengasihi kita,
menuntun kita, menopang kita, dikala kita lemah, dikala kita tidak berdaya. Mari tetap andalkan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.